Kunci pertama adalah kesadaran diri dan komunikasi yang lebih transparan, serta tetap menjaga dan berpegang teguh pada rasa empati. Menjelaskan bahwa setiap keputusan yang saya ambil itu adalah sebuah kepercayaan yang harus saya tanggung jawabi dan saya perbuat. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Gayung PMI Jateng. Sebelumnya, perkenalkan dulu, aku Anissa sebagai host yang akan menemani kalian hari ini. Di episode kita kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Seorang pemimpin muda dari organisasi kepramukaan SMA. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama tamu kita hari ini. Halo semua, perkenalkan nama saya Naila, saya dari Mandua, Kota Semarang. Oke Naila, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Terima kasih ya udah mau menyempatkan waktunya buat datang di podcast kita hari ini. Iya, sama-sama dengan senang hati. Oke teman-teman, khusus untuk episode kita hari ini kita akan membahas tema tentang kepemimpinan yang harmoni. Yuk kita langsung ngobrol bareng sama narasumber kita hari ini. Oke Nay, bisa ceritain nih ke teman-teman di organisasi kepramukaan ini, jabatan kamu itu kira-kira apa sih dan peran kamu dalam organisasi ini tuh kira-kira apa aja gitu. Baik, saya menjabat sebagai Pradana Putri di Pangkalan saya, Mandua, Kota Semarang. Peran saya cukup beragam, yaitu merencanakan kegiatan latihan rutin, menghadapi program kerja yang saya buat dengan pembina, dan menjembatani pembina dengan anggota. Wah keren banget nih Nay, seorang Pradana Putri. Itu pasti tugas yang mungkin agak berat ya karena sebagai seorang pemimpin. Oh iya, kamu itu kira-kira mulai kapan sih aktif di kegiatan pramuka dan kapan kamu pertama kali dipercaya sebagai seorang pemimpin? Saya mulai aktif di organisasi pramuka waktu SD, kelas 4 SD tepatnya. Lalu saya stop dulu di SMP dan saya aktif lagi di SMA, yaitu di SMA saya dipilih sebagai Pradana Putri waktu kelas 11. Oke, keren ya. Kamu di kelas 11 ini tuh udah dipercaya menjadi seorang pemimpin dalam organisasi. Oh ya, terus menurut kamu nih, apa sih arti kepemimpinan yang humanis dalam konteks organisasi pramuka? Kepemimpinan yang humanis, yaitu menghargai setiap anggotanya dan tidak membeda-bedakan atau membatasi antara anggota dan pemimpin. Jadi menurut kamu ini kepemimpinan yang humanis itu berarti kita sebagai seorang pemimpin itu menghargai anggotanya, terus tidak membatasi antara anggota dan juga pemimpin. Oke, selanjutnya itu kira-kira bagaimana cara kamu membangun kedekatan tanpa kehilangan wibawa sebagai seorang pemimpin? Membangun kedekatan tanpa menghilangkan wibawa itu salah satu kunci utamanya adalah komunikasi efektif dan empati. Saya selalu berusaha untuk menjaga jarak, tapi saya tahu batasan. Contohnya, saat anggota saya mengajak ngobrol saya tentang masalah di luar pramuka, ngobrol santai aja gitu. Di luar pramuka, saya tetap mendengarkan cerita mereka dengan santai dan menanggapinya dengan teman seperti biasa. Tapi di saat kegiatan resmi atau kegiatan dari sekolah agenda-agenda pramuka, saya bersikap tetap tegas dengan instruksi dan kedisiplinan untuk mereka juga. Jadi cara kamu dalam membangun kedekatan dengan anggota tanpa kehilangan wibawa seorang pemimpin itu dengan membangun komunikasi. Tapi kita juga harus tetap tahu batasan gitu ya, tahu bisa membedakan dengan urusan organisasi dan urusan pertemanan seperti biasa. Oke, selanjutnya nih, pernah nggak sih kamu kira-kira itu mengalami konflik dengan anggota kamu dan gimana cara kamu menyelesaikan konflik itu dengan pendekatan yang manusiawi gitu? Pernah banget ya, konflik di organisasi itu sudah sangat sering, bahkan nggak ada organisasi yang nggak ada konflik mungkin. Iya, pasti Cara gitu ya. cara mengatasi saya sendiri dengan mengobrol dengan salah satu pihak dulu. Habis itu kedua belah pihak saya pertemukan. Dari situ saya menyimpulkan
dalam pandangan dua belah pihak dan tanpa memihak siapapun. Setelah itu mereka berdua saya ajak ngobrol dan cari titik terang atau solusi di masalah tersebut, dan akhirnya saya ngobrol dari hati ke hati bisa terselesaikan masalah tersebut. Ya, jadi menurut kamu itu cara menghadapi konflik dengan anggota itu dengan eh, berbicara dari hati ke hati. Terus kita juga tidak boleh kayak menghakimi gitu ya kan. Terus kita juga nggak boleh berpihak ke salah satu pihak aja. Jadi kita harus tetap adil dengan kedua orang itu. Misalkan nih mereka ada masalah, kita nggak boleh eh, langsung menyimpulkan tanpa meminta kejelasan ke mereka. Kita tidak boleh memihak atau menghakimi salah satu pihak. Kita harus mengerti perasaan mereka, kita harus memahami perasaan mereka, dan dari situ kita bisa tarik jalan keluarnya dan titik terang tersebut. Selanjutnya, gimana sih kamu, Nai, bisa memastikan bahwa setiap anggota kamu itu merasa dihargai dan didengar? Yang pertama, saya selalu memberikan kesempatan untuk berbicara, berkontribusi, mengeluarkan ide-ide dan pendapat mereka. Misalnya dalam perencanaan persahat atau kemah ya, itu saya selalu tanya, apa ada ide dari mereka, ide sekecil apapun itu bisa kita olah dan kita masukkan lagi untuk ide-ide baru yang selanjutnya. Itu membuat mereka bisa merasa dihargai dan didengar karena bisa meluangkan ide-idenya tanpa ada batasan apapun. Jadi setiap anggota itu punya hak untuk mengeluarkan pendapat dan ide mereka, untuk mereka bisa merasa dihargai dan didengar. Selanjutnya, kira-kira ada gak sih tantangan terbesar untuk kamu selama menjadi pemimpin organisasi ini? Tentunya ada ya. Menurut saya tantangan terbesarnya adalah menjaga konsistensi dan menjaga kesabaran. Misalnya ada beberapa anggota saya yang dulunya aktif, sekarang menjadi pasif, dan juga banyak karakter-karakter yang berbeda-beda di dalam anggota saya, dan saya harus menyatukan beberapa karakter itu untuk menjadi keluarga atau satu kesatuan. Oke, jadi untuk menghadapi anggota tim yang pasif itu kuncinya tetap kita harus komunikasi. Selanjutnya, nilai apa sih yang kamu pegang teguh selama menjadi seorang pemimpin? Nilai yang saya pegang teguh selama saya menjadi pemimpin kali ini ada dua yang saya pegang teguh ya, ada kejujuran dan empati. Kejujuran untuk tetap jujur dan bertanggung jawab atas anggota saya. Kejujuran, komunikasi yang lebih transparan, dan empati. Empati, saya peduli, peka terhadap anggota saya dan lingkungan sekitar saya. Terus ada gak sih momen paling berkesan menurut kamu selama kamu menjadi seorang pemimpin ini? Terus yang buat kamu merasa kayak, oh ini ternyata makna sebagai seorang pemimpin gitu. Momen yang paling berkesan menurut saya pada periode saya itu pertama saya memenangkan anggota saya itu dalam lomba Pandex. Itu juara, alhamdulillah dapat juara 3. Wah, Video vlog itu pertama di periode saya, dan saya bangga bisa mempersatukan mereka ya. Kalau biasanya itu mereka sering bentrok atau berbeda pendapat, berselisih, dan di lomba itu bisa mempersatukan semua ide-ide mereka, semua perbedaan yang ada pada diri mereka. Dengan lomba itu saya bisa mempersatukan anggota-anggota saya yang berbeda pendapat dan bisa mempersatukan dan menjuarai dalam lomba tersebut. Wah, keren banget nih. Itu pasti menurut kamu itu benar-benar berkesan ya, karena kamu berhasil menjadi seorang pemimpin, berhasil membimbing mereka untuk ikut lomba, terus berhasil menangkan juara juga. Wah, keren banget sih. Nah, selanjutnya kira-kira ada gak sih menurut kamu sosok pemimpin inspiratif yang mungkin menginspirasi kamu sebagai seorang pemimpin? Menurut saya itu pemimpin inspiratif adalah kakak pembina saya. Kakak pembina saya mengajarkan saya memimpin dengan hati. Memimpin dengan hati, mengapresiasi anggotanya, dan selalu mendekatkan diri
tidak membeda-bedakan, menghargai anggotanya dan menerima semua kelebihan dan kekurangan dan mempersatukan. Itu menjadi sebuah keluarga. Dan apa makna keluarga? Oke, menurut kamu itu apa sih yang harus dimiliki oleh pemimpin muda masa kini biar tetap relevan dan dekat dengan anggotanya? Pemimpin muda masa kini yang relevan dan tetap dekat dengan anggotanya harus mempunyai sikap adaptasi atau peka terhadap anggotanya. Dia juga terbuka atas kritik dan saran yang diberikan anggotanya dan harus diterima dengan dia tanpa menganggap dirinya itu selalu benar. Gitu. Jadi menurut kamu itu pemimpin muda itu harus terbuka ya, selalu terbuka dengan anggotanya. Selanjutnya, cara kamu untuk meningkatkan rasa saling percaya dengan anggota tim kamu tuh kira-kira bagaimana? Baik, cara saya untuk meningkatkan kepercayaan antara anggota tim saya yaitu dengan lebih transparan dan terbuka terhadap mereka, menerima apapun pendapat mereka, terus memberikan umpan balik yang positif terhadap mereka, juga memberikan ruang untuk mereka berekspresi, mereka berpendapat, dan tentunya selalu bertanggung jawab dan jujur terhadap mereka. Oke, terus tadi kan kamu juga cerita nih tentang mungkin ujian dari seorang pemimpin itu kalau misalkan ada anggota timnya yang pasif. Terus gimana cara kamu mengatasi anggota tim kamu yang pasif itu? Baik, untuk cara mengatasi saya dengan anggota tim yang pasif itu dengan cara yang pendekatan terhadap mereka. Apa sih masalah mereka? Apa sih penyebab dari mereka? Karena mereka pasif, penyebabnya itu apa? Saya melakukan pendekatan, saya ajak ngobrol santai aja. Apa permasalahan mereka bisa menjadi seperti itu? Saya ajak bicara dari hati ke hati dan saya dari situ saya mendapatkan jawaban dari dia dan saya tahu oh ternyata ini alasannya kalau begini. Setelah itu saya memiliki atau menjadikan mereka lebih aktif dengan cara memberi mereka ruang untuk mereka berekspresi, untuk mereka aktif lagi dan mengajak mereka, selalu menemani mereka dan selalu konfirmasi atau komunikasi lebih transparan terhadap mereka agar mereka lebih terbuka atas masalah yang mereka hadapi gitu. Selanjutnya, gimana cara kamu tetap konsisten jadi pemimpin yang peduli walau kadang ada tekanan atau konflik dalam anggota kamu itu? Kunci pertama adalah kesadaran diri dan komunikasi yang lebih transparan, serta tetap menjaga dan berpegang teguh pada rasa empati. Menjelaskan bahwa setiap keputusan yang saya ambil itu adalah sebuah kepercayaan yang harus saya tanggung jawabi dan saya perbuat. Jadi, cara untuk tetap konsisten jadi pemimpin yang peduli itu kuncinya adalah kesadaran diri dan juga komunikasi yang transparan. Nah, itu dia teman-teman obrolan kita hari ini tentang kepemimpinan yang humanis. Semoga dari cerita pengalaman Naila hari ini bisa membuat kita belajar bahwa jadi pemimpin itu bukan soal jadi paling depan, tetapi soal bisa jalan bareng dan mengayomi sesama anggotanya. Oke, terima kasih ya buat Naila yang sudah hadir menyempatkan waktunya di podcast kita hari ini. Terima kasih juga udah sharing cerita dan pengalaman seputar seorang pemimpin yang ada di organisasi kepramukaan. Terima kasih, saya senang sekali bisa berbagi pengalaman di podcast kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil dan dipelajari, diterapkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bareng aku di Ngobrol Gayeng PMI Jateng.